Saudara, PDI Perjuangan dan Gerindra seolah ingin mengulang sejarah Pilkada tahun 2012. Saat itu koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Benarkah elektabilitas atau tingkat keterpilihan Ahok yang membuat partai di luar pendukung Ahok akan merapat untuk sebuah koalisi gemuk? Sudah hadir di studio Kompas TV Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, Ketua Penjaringan Cagup Partai Gerindra Syarif di sebelah saya, dan juga Wasekjen DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Ivanho Semen. Terima kasih Bapak telah hadir di Kompas TV. Saya ke Gerindra dan PDIP dulu, Bung Eriko. Jadi cinta lama bersemi kembali, CLBK, antara PDIP dengan Gerindra. Karena 2012 bareng-bareng, 2014 sempat perang dingin tuh. CLBK ini kan ada dua pengertiannya. Kalau itu pasangannya sudah berpisah atau sendiri, itu bisa positif. Tapi kalau pasangannya masih ada, itu berarti hal yang negatif, kan begitu? Tergantung sudut pandang ya Bang Sarif ya. Jadi ketemu pasangan ini? Ini kan apa namanya? Ketemu seperti pasangan, 2012 juga kan penjajakan itu kan penting. Apapun ceritanya kita harus berkomunikasi dengan baik dengan Gerindra, dengan PKS, dengan PAN, dan dengan seluruh partai-partai yang ada. Ini hal-hal yang normal saja menjelang pilkada. Tetapi juga Mas Aiman, kita juga harus ingat bahwa Gerindra dan kami juga melakukan penjaringan. Nah, kalau kemarin barangkali Mas Syarif juga menyampaikan belum menetapkan, kami juga belum menetapkan. Kan terakhir masih ada 34 calon yang kita harus jaring dan saring. Nah hasilnya sendiri, hasil psikotesnya sendiri belum selesai sampai saat ini. Begitu juga kami juga belum melakukan rapat dalam hal kalau ini. Kalau jaring-jaring tapi kemudian ketemu. Artinya dari hasil menjaring PDIP, hasil penjaringan Gerindra, jangan-jangan ketemu nanti satu calon, satu pasangan calon. Kalau hal itu kan semua dimungkinkan. Bahkan jadi juga, buat apa ada penjaringan dong? Bahkan juga kami sudah menyampaikan. Yang sekarang pun incumbent kan kalau besok tahu-tahu mendaftar melalui jalur DPP juga kan boleh saja. Apa yang dilarang? Semua masih mungkin, Mas Aiman. Yang paling utama satu, bahwa ini kita mencari pemimpin untuk masyarakat DKI. Nah, pemimpin untuk masyarakat DKI ini harus tepat dan lugas. Karena bukan apa. Ini 5 tahun ke depan ini pembangunan itu harus terus berjalan. Bahwa Jakarta untuk kita semua. Nah, Jakarta ini penting. Untuk semua. Seperti itu. Kalau Ahok Jakarta bukan semua. Nah, itu yang kita harapkan, Jakarta untuk kita semua. Lah, kalau harapan masih harapan berarti belum semuanya. Nah, semua kan tentunya ini perlu waktu, Mas Aiman. Gitu. Tapi saya tanya ke Mas Syarif. Mas Syarif, ini ketemu PDI Perjuangan Gerindra, ini kayaknya panik nih, ketemu semua bikin koalisi gemuk karena elektabilitas Ahok nggak kejar. Begini, tadi menarik tadi ya, jadi sampai cinta lama harus bersemi kembali. Jadi kita sedang mencari pemimpin ya, mencari pemimpin yang punya harapan masyarakat ya. Nah sementara kita sama-sama mendengar di media bahwa posisi Pak Ahok itu ditempatkan sebagai seorang direktur. Dia pernah mengatakan loh, pernah buat media, tuh kan. Apa warga DKI tidak butuh seorang direktur seperti saya. Jadi jalan penjaringan ini kita sedang menyaring pemimpin yang cocok buat DKI. Kebetulan, ya kan. Nama-nama yang sudah kita jaring sudah final. Mudah-mudahan besok sudah kita sampaikan kepada DPP. 3 nama, Pak Sapri Samsudin, kedua Pak Sandiaga Uno, dan Pak Yusril Iza Mahendra. Ini Gerindra ya, bukan Gerindra PDIP dan lain ya. Kebetulan juga mungkin menyambung Mas Syarif, ya seperti Sandiaga Uno juga kan mendaftar. Ya, ada irisannya. Ada irisannya. Dan kebetulan saya yang mewawancarai beliau juga pada waktu di proses dari pendaftaran maupun juga proses dari seleksi ini. Jadi dong bentuk koalisi gemuk. Insya Allah, menurut saya. Kita lihat nanti waktunya kan ada yang tepat. Jadi partai versus Ahok gitu. Karena semua partai berkumpul kecuali Nasdem, Hanura, dan Golkar yang saya dengar ya. Nah, kalau menurut kami sendiri, sebenarnya tidaklah dikotomi seperti itu. Sama seperti tahun 2012 ya Bung Syarif ya. Bagaimana? Coba bayangkan elektabilitas pada saat waktu itu incumbent begitu tinggi. Kalau kita hanya berpikir untuk berpikir menang, ya sudah, calonkan saja. Betul Bung Syarif. Kita tidak usah repot-repot. Tidak perlu mengeluarkan tenaga, pemikiran. Bayangkan, ditunjuk pada menjelang hari-hari akhir. Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dan bagaimana seluruh anggota DPR RI itu turun langsung ke lapangan untuk memenangkan ini. Ini kan tidak mudah, Bung Aiman. Kalau kita berpikiran pragmatis, kenapa kita tidak selesai di situ saja? Sudah kocok-kocok nama, sudah keluarkan nama, besok akan diumumkan. Kalau dari kami sendiri, saya tidak tahu tentu di internal masing-masing ya. Saya ingin jelaskan dulu Gerindra tadi mengatakan apa namanya. Nanti kita akan sampaikan, saya akan tanya nanti siapa calonnya dari PDIP dan juga dari Gerindra, dan hari ini kan juga ketemu.
hari ini ketemu, hari ini kemudian kencan, cinta lama bersemi kembali setelah 2012 bersatu, 2014 ya sempat musuhan tapi kemudian bersatu kembali di 2016. Entah tujuannya 2017, kita lihat nanti siapa hasilnya, siapa yang akan dimajukan oleh Gerindra dan PDI Perjuangan. Selepas jeda ini kita akan segera kembali, saya akan tanyakan ke Bung Syarif dan Bung Eriko Sutarduka. Kami akan segera kembali.